Baik, sekarang kita beralih kepada kota Probolinggo ya. Masya Allah, dengan Ahina Abdullah. Menjelang bulan Rajab Ustadz, apa saja sunnah-sunnah yang dianjurkan di bulan Rajab? Apakah Al-Faktarim ada acara khusus untuk bulan Rajab? Naam. Rajab ada dua malam yang istimewa, dan Rajab pun bulan yang istimewa. Rajab termasuk Asyurul Hurum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra minha arba'atun hurum." Satu tahun itu ada 12 bulan ila akhir ayat. Kemudian Allah mengatakan minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 3 bulan yang diagungkan oleh Allah. Maka jangan kamu mendolimi dirimu sendiri di sana dengan meninggalkan ta'ah atau melaksanakan maksiat di bulan yang agung. Nah, Nabi bersabda 3 bulan yang dimaksud oleh Allah, minha 4 bulan ya, 4 bulan yang dimaksud oleh Allah bulan yang agung itu 3 bulan berurutan, salah satu sardun wa wahidatun fardun, satu yang sendiri. 3 bulan yang berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah itu setelah Syawal ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah bulan haji, Muharram bulan Muharram hijrah Nabi. Yang satu Rajab, yang satu itu Rajab. Jadi 4 bulan yang diagungkan oleh Allah, 3 berurutan, satu sendiri yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Berbicara bulan Rajab sangatlah banyak. Rohnya itu rahmat. Semua ulama banyak mentafsirkan bulan keistimewaan bulan Rajab ya. Maksud rohnya, jimnya, baknya. Jimnya itu jurmul abad, dosanya hamba. Ba birrullah, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan Rajab itu rahmat Allah, dosa hamba, kebaikan Allah. Jadi dosa hamba diapit dengan rahmat dan kebaikan Allah yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rajab sendiri bulan yang sangat agung dan Nabi banyak berpuasa di bulan Rajab. Dan ada riwayat mengatakan siapa yang puasa sehari aja bulan Rajab atau menghidupkan semalam aja bulan Rajab, malam apapun itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia dari siksa kubur seperti yang di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rajab yang agung ini segala ibadah perlu kita tingkatkan, salat, zikir, taat. Terutama ada 2 malam yang istimewa. Yang pertama, malam pertama Rajab. Awwalul lailatin min Rajab. Malam pertama Rajab yang insyaallah untuk tahun ini jatuh pada Ahad malam Senin tanggal 22 Januari. Ahad nanti ini ya. Ahad nanti ini. Sekarang hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ahad malam Seninnya pas malam tanggal 1 Rajab. Malam pertama Rajab, Nabi SAW bersabda dalam beberapa riwayat hadis yang sahih dan diantaranya dhaif, siapa yang menghidupkan malam Rajab ini, ada 5 malam di situ, diantaranya malam Rajab, maka Allah menghidupkan hatinya. Siapa ada 5 malam yang doa tidak ditolak oleh Allah, diantaranya malam Rajab. Banyak sekali hadis-hadis menunjukkan malam 1 Rajab seperti malam nisfu Sya'ban, ini malam yang istimewa, malam yang diagungkan oleh Allah. Sunnah untuk kita hidupkan. Imam Ali bin Abi Thalib ketika malam 1 Rajab seperti malam nisfu Sya'ban, dia tidak tidur semalaman ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam 1 Rajab sunnah untuk kita hidupkan semalam suntuk. Semalam suntuk mulai maghrib sampai subuh, itu namanya semalam suntuk. Jika Anda bisa, maka itu hal yang istimewa, hal yang indah. Jika tidak, maka minimal jadikan malam itu tidak ada maksiat, dan usahakan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Tambahilah qobliyah, ba'diyah, witir dan tasbih, maka Anda dihitung ikut menghidupkan malam 1 Rajab dengan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Ini tahap yang terakhir ya. Kalau bisa
bangun tahajud, jika bisa jangan tidur semalaman, ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena malam itu malam dihimbau kita untuk ibadah. Jangan enggak tidur tapi nonton TV. Lah, bukan itu yang diharapkan. Kecuali TV Al-Wafa Tarim, karena itu juga nilainya ibadah ya, karena isinya zikir, sholawat. Untuk yang ditanyakan TV Al-Wafa Tarim ada acara, alhamdulillah di malam 1 Rajab, setiap malam 1 Rajab Ahbabul Mustafa dengan TV Al-Wafa Tarim kita mengadakan safari ziarah keliling aulia salihin, dimulai awal Isya, sholat Isya berjamaah, baca ratib, kemudian kita berangkat bersama-sama masyarakat muslimin khususnya laki-laki ya, biasanya itu diikuti ratusan sampai ribuan ya, 1000 lebih yang ikut berjalan bareng, naik sepeda motor, naik mobil, kayak konvoi dan pawai gitu, tapi dengan adab, dengan zikir, ziarah dari aulia ussalihin, dari kubur ke ahli kubur, ke wali ke wali, baik ziarah ke ahli kubur maupun ziarah kepada pengasuh yang sekarang, karena rata-rata semuanya di pondok pesantren ya, maka kita ziarah kuburnya orang solehnya dan kita ziarah pengasuhnya. Itu dilakukan semalam suntuk, mulai Isya, mulai jam 6 sampai jam 6 dimulai dari pondok pesantren Nurul Iman dan ditutup di pondok pesantren Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Habib Shadiq bin Muhammad Shadiq bin Husain bin Hadi Al-Hamid di Berani, dengan ziarah Al-Habib Husain Al-Hamid jam 6 pagi. Jam 6 sore kita kumpul, sholat maghrib berjamaah, berzikir dan sholat Isya, kemudian kita pergi pindah-pindah dari makbarah ke makbarah, dan sudah disepakati insyaallah ada live di 4 tempat di malam itu. Tempat yang pertama di Pondok Pesantren Nurul Iman, baca ratib, zikir dan tausiah di situ. Kemudian di tempat guru kita Al-Habib Husain bin Syekh Al-Habsyi di Patokan Kerasan, sekitar di situ jam 9, jam 10 malam. Kemudian di Nurul Qadim di tempat Subhanul Muslimin juga kita live di sana ya, karena di situ kita sholat tahajud bersama dan berzikir, doa bersama. Kemudian live yang terakhir di Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid di Berani, kita tutup biasanya jam 5 sampai jam 6 pagi sampai di sana. Semalam suntuk kita bersama-sama muslimin menghidupkan malam 1 Rajab dengan harapan mudah-mudahan ikut serta dalam ibadah kepada Allah. Anda usahakan menghidupkan malam ini. Kalau enggak bisa semalam suntuk, maka Anda mungkin sholat Isya berjamaah, kemudian Anda istirahat dan malam bangun untuk melanjutkan zikir sampai subuh dan sholat subuh berjamaah. Jika tidak bisa minimal 2 sholat ini jaga, Isya berjamaah dan subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah jadikan malam 1 Rajab tahun ini menjadi malam yang berkah insyaallah. Manfaatkan untuk doa, manfaatkan untuk zikir, manfaatkan untuk ibadah. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula, maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang per orang, 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala, setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba